Ya, terima kasih untuk kita semua. Selamat pagi, salam, saudara-saudaraku semuanya. Salam sehat, Bapak Ibu semua. Baik, terima kasih untuk lagu pujian yang sudah kita naikkan bersama-sama. Marilah kita kembali tundukkan hati kita, kita berdoa. Kita akan sama-sama lagi menyimak kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh benar ya Bapa di surga, mata hati kami tertuju hanya kepadamu, Tuhan, pusat dari kehidupan kami, Yesus Kristus yang penuh kasih setia. Kami berterima kasih ya Tuhan, kembali lagi pagi hari ini, hari yang baru yang Tuhan karuniakan bagi kami, untuk kami jalani dengan penuh syukur dan merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, sebelum kami lanjutkan segala aktivitas yang akan kami lakukan satu hari penuh dalam penyertaan kasih Tuhan, terlebih dahulu kami akan diteguhkan kembali oleh firman kebenaran-Mu sebagai tubuh Kristus. Kami terus diperlengkapi, dikuatkan, dan dimampukan untuk bersyukur kepadamu setiap saat. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut kebenaran firman-Mu. Amin. Puji Tuhan. Ya, baik Bapak Ibu, saudaraku semuanya. Selamat pagi juga untuk Ibu kami yang selalu setia, Ibu Clara Bursimamora yang selalu mengikuti saat teduh kita dari live streaming Facebook, dan juga saudara kami Rivo Alamat yang dari Manado, dan semua yang lainnya. Terima kasih, puji Tuhan. Ya, terima kasih juga, selamat pagi juga buat Oma di Manado yang selalu bersama-sama dengan kita. Ya, salam sehat, bahagia terus buat Oma di Manado. Ya, amin. Terima kasih Oma. Ya, baiklah. Kita akan lanjutkan lagi, saudaraku. Perenungan kita dan pemahaman kita yang sangat bermanfaat dan sangat berguna sekali untuk meneguhkan kepercayaan kita dan pemahaman yang benar tentang siapa kita di dalam Yesus Kristus. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, pagi hari ini saya kembali lagi ingin saudara-saudara memahami lebih baik lagi tentang hal yang paling penting, paling berharga, paling mendasar, paling pokok utama di dalam kehidupan setiap orang Kristen. Ya, saya sebut saja saudaraku sebagai orang Kristen, tentang gereja. Ya, saudara-saudaraku. Jadi saya berharap saudara menyimak dengan baik apa yang Tuhan katakan tentang gereja. Amin. Ya, setiap orang Kristen sudah pasti mereka menyadari bahwa atau mengetahui apa itu gereja. Tapi masih sebatas hal yang sangat umum ya. Dan kita mau supaya pemahaman kita tentang gereja itu tidak boleh dengan pengetahuan yang dangkal, tapi harus mendalam, benar, tepat, seperti yang firman Tuhan katakan. Karena saudaraku, banyak orang yang sudah menganggap mereka sudah tahu gereja, tapi sebetulnya itu hanya sebatas di
hanya sebatas di perasaan, hanya merasa sudah tahu tapi sebenarnya tidak mengalaminya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tentu apa yang saya jelaskan sebentar hanya sekelumit saja, hanya sedikit saja, tapi menyentuh kepada hal yang sangat mendasar. Apa itu gereja? Ya, kemarin saya sudah sampaikan Bapak Ibu Saudara bahwa berdasarkan Efesus pasal 2 ya, dengan teks yang kita sedang hadapi saat ini, Efesus pasal 2 dari ayatnya yang ke 15 sampai 22. Saya akan membacakan sekali lagi, saudara akan menemukan di sini kata-kata yang sangat solid ya, sangat kuat, saudaraku, untuk meneguhkan bahwa benar persekutuan kita adalah gereja yang benar. Persekutuan kita di dalam Yesus Kristus adalah gereja yang paling kuat, yang paling berharga, dan gereja yang paling benar, yang sejati. Ya, saya akan bacakan sekali lagi, saudaraku, dari ayat 15 sampai ayat 22. Saudara bisa menyimak, saudara bisa mencatat, ya, bisa menulis bagian-bagian penting yang kita temukan di dalam ayat-ayat firman Tuhan berikut ini. Ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Allah telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu, dengan manusia baru itu, Allah mengadakan damai sejahtera, menghadirkan damai sejahtera, menciptakan damai sejahtera Tuhan. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu, Ia datang dan memberitakan kepada damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia, di dalam Allah, tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Puji Tuhan, luar biasa. Saudara-saudaraku, dari istilah-istilah atau terminologi yang sangat spesifik, ya, menggambarkan kesatuan kita di dalam tubuh Kristus di sini, bisa kita simak, saudara-saudaraku, yang pertama tadi di ayatnya yang ke-15, ya, kita lihat di situ dikatakan menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru. Ya, jadi yang pertama kita lihat di situ, gereja itu adalah manusia baru. Amin. Yang kedua, kita lihat di dalam ayat 16, gereja itu adalah satu tubuh. Amin. Ya, tubuh Kristus tentunya, bukan tubuh manusia, bukan badan-badan organisasi, bukan itu.
tapi ini adalah tubuh Kristus, satu tubuh. Kemudian di ayatnya yang berikut di ayat 18 dikatakan di situ, karena oleh Dia kamu kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Jadi satu roh. Gereja itu satu roh, bukan bermacam-macam roh, tapi satu roh, yaitu Roh Kudus, ya. Yang berikutnya di ayatnya yang ke-19 dikatakan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus. Jadi kita sewarga, satu warga, satu identitas, ya, sama seperti kita sebagai penduduk negara Republik Indonesia. Kita pasti mempunyai KTP, kan? Kartu tanda penduduk, ya, sebagai identitas kita. Di sana ada nomor induk KTP NIK, ya. Jadi kalau sudah secara online, ya, saudara bisa dengan mudah ditemukan identitas kita melalui KTP, di mana kita tinggal, ya. Alamat kita ada di sana, ya, kalau diakses secara digital, ya. Nah, itu Bapak Ibu Saudara. Jadi di sini dikatakan tadi bahwa kita kawan sewarga, kewargaan kita adalah di dalam sorga. Kemudian orang-orang kudus, masih ayat 19, ya, orang-orang kudus. Kemudian juga disebut anggota-anggota keluarga Allah. Ayat 20, ya, yang dibangun di atas dasar, dibangun. Jadi kita ini juga adalah bangunan, tapi bukan bangunan gedung, Bapak Ibu Saudaraku. Sebagaimana banyak dipahami oleh orang beragama Kristen, gereja itu adalah gedung. Ya, saudaraku, gereja itu bukan gedung. Sama seperti dulu, masih ingat waktu kita masih anak-anak dulu, ya. Kalau mau pergi ke gereja, kita bilang kita mau ke rumah Tuhan, ya, saudaraku, ya, dan berdoa di dalam gedung gereja, Tuhan terima kasih kami sudah sampai di rumah-Mu, ya, Bapak Ibu Saudaraku, ya, kita harus berubah, kata-kata kita harus berubah, ya, menjadi sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bahwa gereja itu bukan gedung, rumah Tuhan itu bukan gedung, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat di sini semua tadi istilah terminologi yang menggambarkan tentang kesatuan kita di dalam Kristus yang disebut sebagai gereja tubuh Kristus. Itu bukan hal fisik, Bapak Ibu Saudara, bukan hal jasmani, bukan batu-batu, ya, bukan buatan tangan manusia. Itu adalah merupakan satu kehidupan, ya, satu organisme yang hidup, yang tanpa tembok. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi kalau kita lihat dari definisi daripada gereja itu sendiri, gereja adalah kumpulan dari orang-orang yang sudah dilepaskan dari kegelapan dosa dan masuk ke dalam terang Kristus. Jadi orang-orangnya lah gereja itu, Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Nah, itulah sebabnya saudaraku, kalau kita lihat, ya, orang-orang yang tidak mengerti tentang gereja yang sebenarnya, ya, mereka akan bangga dengan gedung gerejanya, fasilitas di dalam gerejanya, ya, alat-alat musiknya, segala macam. Ya, puji Tuhan kalau memiliki hal-hal seperti itu untuk kenyamanan beribadah, ya, tentu puji Tuhan. Tapi bukan itu gereja, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi bukan juga organisasi gereja menurut Alkitab, ya. Ya, kalau menurut identitas duniawi, ya, ada nama gereja A, gereja B, gereja C, kemudian bangunannya, ya, fasilitasnya segala macam. Tapi kalau menurut Alkitab,
Bukan itu gereja, Bapak Ibu Saudara. Gereja itu adalah orang-orangnya. Amin. Nah, karena itu Tuhan menyelamatkan gereja, ya Tuhan menyelamatkan orang-orangnya. Orang-orang mana? Orang-orang kudus, orang-orang percaya, ya orang-orang yang sudah diselamatkan, ya anggota-anggota tubuh Kristus, kawan sewarga, keluarga Allah, ya bangunan dikatakan tadi di ayat 21, di dalam Dia kamu tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan, rumah Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Amin. Tempat kediaman Allah, rumah Tuhan. Jadi, saudaraku, kalau kita ingin melihat rumah Tuhan, di mana kita bisa melihat rumah Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Kemarin saya sudah sampaikan kalau gereja yang bersifat kerajaan, yaitu orang-orang Israel, bangsa Israel sebagai bangsa yang kudus, mereka akan melihat melihat rumah Tuhan di mana? Ada di Yerusalem, Bapak Ibu Saudara, karena disitulah bait suci. Di Yerusalemlah kota suci. Disitulah bait suci. Bait suci tempat kediaman rumah Tuhan ada di mana? Ada di Yerusalem, saudaraku. Apakah sekarang ini rumah Tuhan ada di Yerusalem, Bapak Ibu Saudaraku, sebagai bait suci yang dijanjikan Tuhan kepada Salomo, Raja bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara? Tidak ada, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena Allah saat ini bukan berdiam, bukan tinggal di rumah buatan tangan manusia, gedung-gedung atau ya satu bangunan yang terbuat dari batu-batu atau dari bahan-bahan bangunan yang sifatnya secara fisik. Allah tidak tinggal di situ, Bapak Ibu Saudara. Jadi di mana Tuhan itu tinggal, Bapak Ibu Saudara? Ya di dalam tubuh Kristus. Maka karena itulah maka ketika kita ingin melihat rumah Tuhan ada di mana, Bapak Ibu Saudaraku? Ya ketika kita berkumpul, Bapak Ibu Saudara. Amin. Ketika kita bersekutu seperti ini, kita melihat rumah Tuhan. Karena kitalah gereja itu, kitalah tubuh Tuhan, kitalah bangunan yang sedang diberkati, dibangun iman kita, ya dibangun pikiran kita, hati kita, dibangunkan semangat kita, ya diberikan gairah di dalam hati kita untuk kita bergerak, Bapak Ibu Saudara, memuji-muji Tuhan, berdoa bersama-sama, ya bersukacita melihat firman-Nya. Ya itulah gereja, Bapak Ibu Saudara. Jadi itu sebabnya kemarin saya katakan, kalau memang gereja itu adalah rumah Tuhan, gedung-gedung gereja itu adalah rumah Tuhan. Jadi bagaimana waktu masa COVID-19 dulu, Bapak Ibu Saudara? Ya kalau gereja itu, gedung gereja itu adalah rumah Tuhan, berarti rumah Tuhan kosong begitu. Karena ada sakit penyakit jadi rumah Tuhan kosong. Tidak mungkin, Bapak Ibu Saudara, rumah Tuhan kosong. Ya rumah Tuhan itu selalu dipenuhi dengan rohnya yang kudus, amin. Selalu dipenuhi dengan kuasanya. Ya itulah orang-orangnya, amin. Jadi ketika ditanya di manakah gereja saudara, lalu ditunjukkan gedungnya. Bapak Ibu Saudara, bukan itu gereja menurut Alkitab. Ya, kalau saudara ingin mengetahui di mana gereja saudara, berkumpullah saudara-saudara dengan orang-orang kudusnya Tuhan. Amin. Itulah gereja, saudara. Gereja yang kelihatan, itulah rumah Tuhan. Karena saudara akan melihat orang-orang di sana memuji Tuhan. Saudara dan saya akan merasakan bagaimana kehadiran Tuhan. Karena kita adalah tubuh Kristus, kita menghadirkan diri kita, berarti kita hadir di dalam gereja, amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya konsep tentang gereja sekarang ini, ya saudaraku, ya rebutan aset gereja, ya bertengkar karena hal-hal fisik, ya karena fasilitas bertengkar di dalam gereja. Karena mereka berpikir gereja itu adalah bangunannya. Ya, saudaraku, tidak. Ya, kita membangun gereja, Tuhan adalah membangun orang-orangnya, amin. Meneguhkan orang-orangnya dengan firman Tuhan. Mendoakan orang-orangnya supaya
anggota-anggota tubuh Kristus itu sebagai bangunan daripada rumah Tuhan itu bisa terus diteguhkan hatinya, ya kita semua, saudaraku, mengajak anggota keluarga kita untuk berkumpul beribadah kepada Tuhan. Amin. Ya itu, saudaraku, namanya membangun gereja. Ya, sekali lagi saya katakan tadi, bersyukur kalau kita diberikan Tuhan mempunyai tempat beribadah, gedung. Itu namanya gedung. Ya, tempat beribadah yang nyaman. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi bukan itu gereja menurut Alkitab itu orang-orangnya. Walaupun gedung gerejanya bagus, mewah, tapi kalau orang-orangnya di dalam adalah orang-orang yang selalu mengaku dirinya adalah orang berdosa. Ya, saudaraku, itu bukan gereja namanya. Gereja itu adalah ya persekutuan dari orang-orang kudus. Amin. Ya, ada pengakuan iman rasuli ya. Gereja yang benar, aku percaya pada Roh Kudus, ya. Ada gereja yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, ya, persekutuan orang-orang kudus. Itulah gereja, orang-orangnya Bapak Ibu Saudara. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah sebabnya kita lihat tadi dikatakan pembawa damai sejahtera itu adalah gereja itu, yaitu orang-orangnya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan gedung fisiknya, bangunannya pembawa damai sejahtera. Justru sering Bapak Ibu Saudara gedung gereja itu menjadi tempat di mana orang alasan ribut dan menjadi rebutan aset Bapak Ibu Saudaraku, ya. Karena organisasi itu dijadikan sebagai tempat di mana orang bangga kalau mereka menjadi pimpinan di sana, ya, menjadi orang yang terhormat, menjadi orang yang dianggap bahwa ya mereka adalah spesial. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, disitulah maka kita lihat ya dengan salib Kristus menebus ya segala dosa kita, maka kita dikaruniakan kerendahan hati sama seperti Kristus rendah hati untuk selalu menyatakan pengharapan kita semua adalah agar semua bertumbuh. Ya, setiap orang percaya itu adalah anggota gereja tubuh Kristus harus dibangun. Amin. Kita harus membawa diri kita masing-masing supaya dibangun, supaya tubuh Kristus itu ya terus bertumbuh dan kuat dan berpartisipasi di dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Memberitakan Injil, kabar baik ya tentang salib Kristus, keselamatan hidup yang kekal, pengampunan segala dosa, damai sejahtera Tuhan, sukacita ya yang dikaruniakan kepada gereja, kepada orang-orangnya. Ya, hati kita diperbaharui, pikiran kita dikuatkan dan saling mengasihi satu dengan yang lain, saling menolong, saling menguatkan, saling meneguhkan ya bersama-sama. Saudaraku, sebagai gereja tubuh Kristus, kita semua bertumbuh memuliakan Tuhan, memuji-muji Tuhan dan berdoa bersama-sama merendahkan hati di hadapan Tuhan dan di hadapan firman-Nya. Amin. Itulah yang perlu diulang terus Bapak Ibu Saudaraku. Yang penting diulang-ulang itu terus adalah semua orang percaya rindu terus akan firman Tuhan. Itulah gereja yang benar. Amin. Saudaraku. Ya, jadi bukan seberapa besar gedung gereja, bukan seberapa besar saudaraku, seberapa banyak orang berkumpul, tidak. Bagus, puji Tuhan. Semakin banyak orang yang berkumpul memuji Tuhan, tentu itu adalah kerinduan dari firman Tuhan, ya, supaya semakin genap jumlah orang yang diselamatkan. Saudaraku, di dalam masuk ke dalam tubuh Kristus itu adalah merupakan satu bentuk daripada buah yang manis yang dihasilkan oleh tubuh Kristus itu sendiri. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tetapi semuanya itu tadi firman Tuhan katakan kamu adalah kawan sewarga dari orang-orang kudus, kamu adalah bangunan Allah, kamu adalah tubuh Kristus, kita bukan orang asing, kita adalah orang yang sangat dekat satu dengan yang lain, dan seterusnya Bapak Ibu Saudaraku ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi semuanya
kita lihat tadi firman Tuhan itu, bagaimana supaya kita pribadi-pribadi kita tempat daripada kediaman daripada Roh Kudus, kita hadirkan diri kita di dalam setiap persekutuan kita. Amin. Karena di dalam persekutuan kita lah, kebersamaan itulah gereja nyata. Amin. Bapak Ibu Saudara. Ya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena disitulah hati kita, semua kita satukan memuji-muji Tuhan. Disitulah pikiran kita satukan untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan. Disitulah ya tubuh kita bawa duduk dengan tenang dan menyimak bagaimana perkataan Tuhan meneguhkan identitas kita sebagai manusia baru, sebagai tubuh Kristus yang hidup di dalam kasih yang sempurna dan mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan. Itulah gereja Bapak Ibu Saudara. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu yang kita bisa lihat waktu masa COVID-19 ya, sekalipun tidak hadir di dalam gedung gereja, tapi kalau terhubung, nah puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, dengan teknologi, ya kemajuan teknologi sekarang ini Bapak Ibu Saudaraku, kita bisa menghadirkan gereja di tengah-tengah kita. Amin. Itu luar biasa. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi semuanya dipermudah oleh Tuhan kalau kita mau, saudaraku ya, dipermudah oleh Tuhan. Tidak ada alasan kita Bapak Ibu Saudaraku untuk menjauh dari gereja. Karena apa? Karena saudaraku ada fasilitas seperti ini secara online. Kita bisa setiap hari bergereja. Bukan sekali seminggu lagi Bapak Ibu Saudara. Amin. Iya, jadi kalau kita menyadari mau bergereja, jadi bukan hanya hari Minggu mau bergereja. Setiap kali ada panggilan dengan jadwal-jadwal kita beribadah seperti ini bersama-sama, ya kita sedang bergereja Bapak Ibu Saudara. Amin. Iya, jadi jauhkan pikiran ya dari pengertian yang sangat dangkal tentang gereja. Jauhkan pengertian yang dangkal tentang apa itu gereja Tuhan. Ya, gereja Tuhan itu adalah ketika berkumpulnya orang-orang percaya, mendengarkan firman Tuhan, berdoa bersama-sama, mengucap syukur, memuji-muji Tuhan, mendengarkan firman yang terus melengkapi kita. Yaitu gereja Bapak Ibu Saudaraku. Karena kita melayani di sini kan, amin. Saudaraku, itu sebabnya terus difasilitasi, ya diingatkan terus oleh Bapak Pendeta Joksen Pardosi yang selalu setia bertahun-tahun, ya mengajak kita, menjadwal kita semua jemaat. Ada yang berdoa syafaat, ada yang berdoa pembukaan, ya ada yang membawa acara, dan ada yang membawakan firman Tuhan. Saudaraku, itu adalah cara daripada ya pengurus di dalam gereja kita untuk menghadirkan gereja yang sebenarnya. Saudaraku, kita berkumpul membahas firman Tuhan ya di dalam persekutuan kita. Saudaraku, ya ada di Pamulang misalnya, itu gereja Bapak Ibu Saudaraku. Tidak perlu harus mereknya apa Bapak Ibu Saudara, mereknya apa, ya isinya apa, orang-orangnya bagaimana, apa yang dipikirkan dan apa yang dilakukan oleh orang-orangnya ketika berkumpul memuji Tuhan, mendengarkan firman-Nya, dibangun terus, ya diteguhkan terus oleh firman Tuhan. Itulah gereja Bapak Ibu Saudaraku, amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya kita lupakan, tinggalkan pengertian-pengertian yang sangat dangkal tentang gereja. Gereja itu adalah tubuh Kristus, amin. Dan gereja itu adalah orang-orangnya. Saudara, orang-orangnya lah yang diselamatkan oleh Tuhan. Itulah gereja. Tuhan menyelamatkan gereja adalah menyelamatkan orang-orangnya. Siapa orang-orangnya? Orang-orang yang percaya kepada salib Kristus yang sudah menebus, mengampuni segala dosanya, dan sudah menjadi orang-orang kudus, bukan orang-orang berdosa lagi, amin. Bagaimana orang-orang berdosa Bapak Ibu Saudaraku bisa diangkat ke sorga? Ya tidak mungkin dosa dibawa ke sorga. Maka Tuhan pertama-tama menguduskan kita dengan darahnya yang tertumpah di kayu salib satu kali untuk selama-lamanya. Amin. Jadi kalau sukacita gereja, apa itu sukacita gereja? Ya sukacita kita bersama di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku. Dan gereja bisa bersukacita selama-lamanya.
Setiap hari gereja bisa bersuka cita, gereja bisa hidup dalam damai sejahtera, bukan di dalam keributan, bukan di dalam kekacauan, ya, tetapi di dalam damai sejahtera, karena orang-orangnya lah yang dikaruniai Tuhan sukacita dan damai sejahtera dan pengertian-pengertian yang lebih mendalam. Dibangun terus keyakinan kita di tengah-tengah keadaan dunia yang sangat mengkhawatirkan banyak orang, ya saudaraku. Dunia yang semakin egois, dunia yang semakin mementingkan diri sendiri, dunia yang mementingkan segala sesuatu memuaskan dirinya sendiri, sementara kita sebagai gereja mementingkan apa yang berkenaan di hadapan Tuhan. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu satu segmen, satu bagian, ya, pemahaman pelajaran tentang apa itu gereja. Nah, saudaraku, jadi di dalam Alkitab, ya, setidaknya ada dua saja gereja yang benar. Yang pertama itu adalah gereja kerajaan, ya, berhubungan dengan bangsa pilihan, bangsa Israel. Satu lagi adalah gereja tubuh Kristus, yaitu berkaitan dengan program Tuhan untuk kita sebagai bangsa-bangsa lain yang bukan Israel. Hanya dua itu gereja di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Dan hanya itu gereja yang akan menghadap Tuhan di kekekalan nanti, Bapak Ibu Saudaraku. Di masa kekal nanti hanya dua gereja yang berada di hadirat Tuhan. Yang ada di hadapan Tuhan hanya dua gereja. Satu gereja kerajaan sorga di bumi bangsa Israel. Satu lagi gereja tubuh Kristus yang ditempatkan di atas, yaitu di sorga. Itulah saudara dan saya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena kita mempunyai gereja yang benar. Ya, gereja yang benar itu adalah tubuh Kristus yang sudah ditebus dengan darahnya, ya, yang disucikan, yang hidup dalam damai sejahtera Tuhan, yang selalu membawa berita kabar baik sukacita kepada semua orang, yang hidup di dalam kedamaian yang daripada Tuhan. Itulah gereja, Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Yang selalu memberitakan kabar baik, Injil, anugerah Allah. Yesus mati hapus segala dosa. Setiap orang yang percaya pasti diselamatkan ke surga satu kali untuk selama-lamanya, dan hidup dalam damai sejahtera terhadap sesamanya. Itulah gereja, Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika saudaraku memberitakan tentang salib Yesus, memberitakan tentang pengorbanan Yesus Kristus, memberitakan tentang darahnya yang tercurah di atas kayu salib, yang menebus, mengampuni segala dosa. Setiap orang yang percaya pasti diselamatkan, dimeteraikan dengan Roh Kudus, dan dimasukkan ke dalam tubuh Kristus. Itulah gereja, kesaksian gereja, Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Semakin banyak jiwa yang diselamatkan, yang dimenangkan, keluarga kita, saudara-saudara kita bawa, ya saudaraku, untuk memahami, mengerti, menyambut dan menerima kabar baik, berita keselamatan, anugerah Allah yang dikaruniakan di dalam Yesus Kristus, menjadi tempat di mana damai sejahtera kita bertumbuh terus dan bukan lagi ditentukan oleh keadaan dunia yang berubah-ubah, Bapak Ibu Saudara. Ya, segala sesuatu akan berubah di dunia ini, tetapi gereja Tuhan, gereja tubuh Kristus akan tetap berdiri di hadapan, di hadirat Allah, karena itu adalah rumah Tuhan, tempat kediaman Allah selama-lamanya. Di dalam tubuhnya, di dalam dirinya kita menjadi bagian yang kekal selama-lamanya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, selagi gereja tubuh Kristus masih diberi kesempatan sebelum Tuhan Yesus datang di awan-awan untuk menjemput kita semua di dalam hari pengangkatan, rapture yang akan datang, maka saudara dan saya harus mempunyai kerinduan untuk saling membangun satu dengan yang lain sebagai anggota-anggota tubuh Kristus. Amin. Kita memanggil semua saudara kita memanggil semua keluarga kita untuk sama-sama bertumbuh di dalam kebenaran kasih karunia ini. Amin. Saudaraku, jangan biarkan dunia terlalu membuat saudara tertekan sehingga saudara sampai tidak mempunyai waktu untuk berkumpul bersama dengan saudara-saudara kudusnya Tuhan. Jangan biarkan saudaraku kesibukan kita itu menekan kita, mental kita, dan membuat kita sangat tertekan sampai tidak punya gairah untuk berkumpul bersama
di dalam kesempatan-kesempatan beribadah seperti ini, saudara harus ya berani untuk meninggalkan kepentingan pribadi saudara dan mengatur waktu dengan baik, mengatur jadwal saudara dengan baik, dan mengatur diri kita saudaraku dengan baik. Bagaimana supaya kita sebagai anggota gereja tubuh Kristus yang baik, kita bisa menunjukkan kepada sesama saudara seiman kita bahwa kita bisa mampu hidup saling mengasihi satu dengan yang lain, saling mendoakan satu dengan yang lain, saling meneguhkan satu dengan yang lain, dan kita semua diberkati oleh Tuhan bertumbuh bersama-sama di dalam tubuh Kristus yang penuh damai sejahtera dan sukacita untuk selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku semuanya. Sangat bersyukur sekali pada pagi hari ini saudara dan saya bisa terus dibangun, diteguhkan terus hati kita di dalam tubuh Kristus ini. Saudaraku, biar kita semua semakin terus kita setia kepada Tuhan Yesus di dalam gereja kita, gereja tubuh Kristus, tempat kita bersukacita, melayani pekerjaan Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, bahwa kami ditempatkan di dalam sebuah gereja yang benar, yaitu tubuh Kristus, yang bisa kami lihat di dalam persekutuan, dalam kebersamaan, dalam keberadaan kami sebagai orang-orang kudus-Mu yang telah ditebus oleh darah Kristus Yesus. Kami berdiri di hadapan-Mu dan tetap teguh di hadirat-Mu selama-lamanya, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tapi menyertai kehidupan kami dengan damai sejahtera-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah semakin banyak orang-orang kudus-Mu Tuhan yang semakin mengerti lebih dalam lagi, dibangun terus pemahamannya, diteguhkan terus pemikiran-pemikiran yang baru di dalam setiap orang-orang percaya-Mu, supaya kami terus ya Bapa, ya dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus, menjalani semua rencana dan kehendak-Mu ya Tuhan, di dalam kehidupan kami senantiasa bisa terpenuhi, tergenapi, dan kami orang-orang kudus-Mu ya Tuhan, bisa membawa banyak jiwa untuk memuliakan Engkau sebagai kepala tubuh, kepala gereja yang kudus. Dan kami anggota-anggota tubuh-Mu menyembah-Mu ya Tuhan, memuliakan-Mu ya Bapa di dalam seluruh hidup kami secara sempurna. Roh Kudus melakukannya bagi kami. Terima kasih Bapa, diberkati semua saudara-saudara kami yang hari ini telah bergabung dimanapun berada. Tuhan memberikan kesehatan, panjang umur, segala berkat yang mencukupi apa yang kami perlukan. Kami percaya itu firman-Mu yang meneguhkannya bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Selamat pagi semuanya saudaraku. Salam buat kita semua. Kita jumpa lagi besok pagi. Saya kembalikan dulu kepada hambanya Bapak Pendeta Joksen Pardosi. Salam semua. Salam kudus. Amin.